Pernah nggak sempat Nadia ngalami kayak dibully gitu, pernah nggak? Nah, Pernah? Dibully gimana Nadia? diejek-ejek gitu. Iya. Eh, tapi Nadia ada marah? Udah, ceritain aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pendengar dan pemirsa RRI Digital. Edisi kali ini RRI Loksmawe akan menghadirkan podcast terkait dengan difabel, bukan keterbatasan namun merupakan satu kekuatan, di mana memang menyoroti perjuangan para anak-anak difabel yang mampu meraih prestasi. Tentunya ini sangat luar biasa, di mana dari keterbatasan mereka bisa menghasilkan sebuah prestasi yang mungkin di sebagian bagi anak-anak normal lainnya belum tentu bisa meraih prestasi seperti mereka. Dan kali ini podcast sudah menghadirkan salah satu tenaga pendidik di SLB Ane Nanggro Loksmawe, dan juga ada adik kita Nadia, salah satu siswa di SLB Ane Nanggro Kota Loksmawe. Ya, saya ingin ke Bunda Ovi, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Iya, tentunya beberapa hari yang lalu Bunda Ovi sempat sibuk ya. Ya, sangat sibuk sekali karena terus perlombaan ya. Iya. Siswa-siswa kita ada sempat yang ikut? Banyak yang ikut. Iya. Jadi ada beberapa cabang lomba dari LKSN, FLS2N, Iya. mungkin sebentar lagi O2ASN ya. Iya. Nah, itu banyak siswa-siswa kita yang alhamdulillah berprestasi membawa piala kembali ke sekolah dengan piala-piala prestasi mereka. Iya, baik. Nah, Nadia, apa kabar? Baik. Iya, semangat ya Nadia ya. Iya. Iya, Nadia sekarang kelas berapa? Kelas 2 SMP. Iya, betul kan sekolah di SLB Ane Nanggro? Betul. Iya. Kemarin ketika ada beberapa perlombaan, Nadia sempat ikut. Iya, perlombaan apa saja ini yang diikuti Nadia? Lompat jauh sama ngevlog. Oh, berarti ada olahraganya, ada untuk apa, multimedianya ya? Iya, seni sastra. Iya, seni sastra. Berarti di perlombaan ini memang Nadia suka atau seperti apa? Suka. Suka ya, ngevlog berarti suka ya? Siapa yang ngajarin ngevlognya? Ibu. Ibu di rumah? Enggak, Ibu di sekolah apa? Oh, ibu sekolah ya. Ada ini nggak? Ada susah nggak untuk mempelajari ngevlog itu? Enggak. Kalau nanti Om Yan diajari ya cara ngevlog ya. Iya. Iya. Nah, dari perlombaan ini Nadia sempat dapat juara atau bagaimana kemarin? Dapat. Juara berapa? Juara 2. Luar biasa, juara 2 ya. Di Ini tingkat provinsi. Oh, tingkat provinsi. Juara 2. Juara 1 kita di wilayah 3. Di wilayah 3 beliau juara 1 mewakili Biren, Aceh Utara dan Loksmawe. Berarti untuk pas belajar ngevlog ini ada kayak kesulitan nggak Nadia waktu belajarnya? Ada. Ada. Sulitnya di mana itu? Waktu bicara atau gimana saya? Bicara. Waktu bicaranya ya agak sulit ya. Tapi alhamdulillah udah juara 2 ya. Nanti untuk perlombaan selanjutnya Nadia ingin ngikutin perlombaan apa lagi? Ikut lomba menjahit atau apa sayang? Yang Nadia senangi gitu. Tata boga. Tata boga, luar biasa. Berarti ada cita-cita untuk jadi chef ya. Iya. Nah, Bunda Ovi melihat dari sejumlah prestasi yang memang sudah dilahirkan oleh siswa-siswa kita ya. Ini seperti apa sih pendidikan secara inklusinya yang kita hadirkan di SLB Ane Nanggro sendiri untuk menderek para siswa dengan berbagai keterbatasan ya dalam tanda kutip. Ada yang tunagrahita, ada yang tunarungu, mungkin tunawicara seperti itu. Iya. Di sekolah mungkin
Kalau untuk akademik yang tinggi mungkin itu agak sedikit itu ya, tidak memungkinkan. Namun anak-anak kita bina diri. Ya. Dari awal dari bina diri, terus kita adakan ekskul. Di situ kita akan bisa menyaring anak-anak itu mau di mana bakatnya gitu. Yeah. Akan berbakat di mana? Apa di seni tari, menyanyi, berbicara, sastra ya, literasinya, olahraganya. Jadi kita punya guru-guru yang punya talenta untuk mengembangkan bakat anak gitu. Misalnya ada guru tarinya, itu anak-anak akan diarahkan untuk tari. Guru untuk seni nyanyi akan diarahkan ke guru nyanyi. Dan juga ke tata boga, menjahit. Jadi tidak satu aja gitu anak-anak. Misalnya pasti ada yang seperti memasak, menjahit, atau mungkin juga anak-anak dibina untuk bisa membersihkan sesuatu seperti dosmir gitu. Karena apa? Bakat mereka lah yang akan suatu saat akan mereka bawa untuk kedepannya nanti. Apalagi anak-anak disabilitas ini kan untuk mendapatkan pekerjaan mungkin sedikit ini ya, sedikit sulit gitu. Mungkin dengan bakat mereka, insya Allah mereka bisa lebih berhasil di bakat. Tantangan terbesar ya ketika memberikan atau mendidik anak-anak istimewa ini itu seperti apa? Kan kalau saya melihat sendiri ya, itu sabarnya itu udah luar biasa sekali ya. Dengan berbagai dinamika di dalam ruang, terus kesabarannya memang level tingkat tinggi itu memang. Itu seperti apa, Bu? Iya, memang banyak ya lika-likunya, terutama apalagi anak-anak dengan hambatan intelektual. Mereka tidak secepat seperti anak normal lainnya untuk menyerap apa yang guru beri gitu ya, apa yang kita materi yang kita kasih gitu. Itu keterbatasannya untuk bisa mereka lebih nih ya cepat ya untuk bisa menyerap gitu. Terus belum lagi dengan autisme kita ya, anak-anak yang autisme ini kita harus tahu dulu perilaku anak kita ini gitu. Kalau perilakunya sudah bisa untuk bisa kita bina, itu kita ajari, insya Allah mereka juga bisa. Karena tahun berapa itu dulu ya, bahkan autis yang ke nasional. Yang untuk bernyanyi kita bilang ini kita spesialkan dulu ya bernyanyi ya. Jadi kesulitan-kesulitan itu ada karena keterbatasan anak-anak kita. Namun ya kesabaran tadi dengan secara trial memberitahu pada anak-anak itu secara trial. Karena trial itu adalah berulang dan berulang. Gitu. Iya. Nah kembali ke Nadia. Nadia kalau di sekolah siapa guru favoritnya? Guru favorit? Iya. Bunda Opi. Bunda Opi guru favoritnya. Terima kasih. Bunda Opi. Nah, sekarang kan kelas 9. Nanti SMA-nya pasti di sana juga ya, Bunda ya. Nah, itu selama ikut perlombaan gitu kan, ini dukungan dari orang tua seperti apa? Sangat mendukung. Terutama kita anak-anak ini mau diantar ekskul gitu ya, orang tuanya mendukung, bahkan ada yang sampai ikut ke provinsi bila anaknya sudah udah lolos ke provinsi, sampai ikut orang tuanya, sangat antusias ya orang tuanya untuk membawa anaknya terus berlatih di sekolah. Mungkin kalau untuk Nadia sendiri strata dari orang tua Nadia seperti apa, Bunda Opi? Menengah ke bawah atau menengah ke atas? Sederhana. Sederhana ya. Sederhana. Nah, kan kita juga melihat kondisi seperti ini ya. Nah, ini untuk dari pihak sekolah sendiri terhadap ya kalangan orang tua yang memang tarafnya ini menengah ke bawah ini bagaimana? Misalnya ketika memang ada anaknya yang berprestasi gitu kan? Iya. Insya Allah bagi yang tidak mampu itu ada bantuan ya.
bantuan, belum lagi yang yatim, Mhm, yang yatim piatu, bantuan-bantuan beasiswa lainnya itu ada. mhm. Itu anak-anak seperti mereka. Iya, Apalagi dengan tingkat kehidupan ekonomi orang tua yang agak sedikit sederhana. iya. Nah, dia kalau di rumah ini bermain juga dengan teman-teman? Bermain. Iya. Pernah nggak sempat Nadia ngalami kayak dibully gitu, pernah nggak? Pernah Pernah? Dibully gimana Nadia? diejek-ejek gitu. Iya. Oh, mantep. Ya. Tapi Nadia ada marah? Marah. Marah? Ya, mudah-mudahan inilah ya. Ada yang balas nanti Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tapi sekarang Nadia udah bisa berprestasi, ya kan? Seneng nggak sih? Gimana perasaannya? Senang. Seneng ya. Kalau nanti jadi vlogger ini, Nadia pingin vloggernya itu seperti apa gitu? Ngevlog apa gitu misalnya? Jadi vlog kuliner kah? Atau ngevlog tempat pariwisata atau bagaimana? Kuliner. Kuliner ya. Kayaknya nyambung dengan tata boga tadi Tata ya. boga, ya betul Bunda. Ya, karena cita-citanya si Nadia pengen menjadi chef ya. Mudah-mudahan itu, amin. Insya Allah ke depan Ah, kita ajar tata boga ya, Nak. iya. Nah, berarti untuk saat ini kalau di SLB Anak Nagro sendiri ini apa? Ini semua anak-anak istimewa dari Iya, berbagai ini ketunaan. Iya. ada ya Bunda ya? Ya, berbagai ketunaan ya, Hmm. maksudnya ada. Mereka punya hambatan-hambatan penglihatan, Hmm. hambatan intelektual, Ya. hambatan pendengaran, Hmm. dan perilaku autisme. Gitu. Ya. Jadi selama di SLB Anak Nanggro sendiri itu semuanya ada, Hmm. semua ketunaan. Dari yang barusan misalnya seperti yang saya tanyakan sama si Nadia tadi kan ada ya perilaku atau mereka mendapat sambutan yang mungkin dari bullying seperti itu Ya. kan, kira-kira bagaimana sih di sekolah ini ya memberikan edukasi mungkin ya khususnya kepada orang tua agar bisa memanage hal-hal seperti itu mungkin. Sangat banyak anak-anak yang masuk ke SLB kami itu Heeh. berawal dari dibully. Berawal dari dibully mungkin ya keterbatasan orang tua yang tahu siapa anaknya yang sebenarnya, apa hambatan pada anak, akhirnya disekolahkan di sekolah umum. Yeah. Namun kan terjadi pembulian. Saat dibully itu barulah mereka paham. Yeah. Anak-anak mereka sehingga mereka masukkan ke SLB kita, gitu ya Pak. Jadi kebanyakan anak-anak itu akibat bully sehingga pada saat masuk perilakunya sudah lain gitu. Karena biasa sudah dengan kekerasan atau ejekan gitu. Ada yang pendiam, ada yang bahkan marah-marah gitu ya. Jadi kita sebagai guru perlahan. Tidak bisa langsung kita marahi atau apa, perlahan ajak, rangkul mereka gitu. Memang yang paling penting saat itu adalah gurunya mampu untuk merangkul anak. Gitu. Karena psikis anak sudah terlukai sebelumnya. Gitu. Tapi di sisi lain orang tua kan harus memahami juga ini. Iya, kan? Mereka harus memahami dan mereka harus, dan kita juga menerima anak harus ada surat dari psikolog. Gitu. Jadi sehingga kita tahu menempatkan anak kita ini kemana, apakah dia tunagrahita, apa dia hambatan pendengaran atau gimana gitu. Jadi ada surat nanti dari psikolog. Iya. Nah, tapi sekarang Nadia nggak ada kan yang bully-bully lagi? Nggak ada. Apalagi sekarang Nadia udah berprestasi, udah juara ngevlog, udah juara lompat jauh, ya kan? Luar biasa tentunya. Dan ini nanti rencananya akan ikut perlombaan untuk tata boga. Amin. Ya kan? Nah, mudah-mudahan juara lagi di situ Nadia. Tetap semangat gitu kan. Nah, dari stigma seperti ini memang terkesan masih ada ya seperti itu ya. Namun dari pihak keluarga sendiri nih seharusnya sangat penting nggak Bunda Vim? Maksudnya tidak hanya di kalangan orang tua dari si siswa ya, tapi mungkin dari keluarga orang tua mereka juga harus memahami. Nah,
Ini peranan orang tua untuk mengedukasi keluarga mereka kan penting juga, Bunda. Iya, sangat penting, terutama juga seperti tunarungu ya. Mhm, Kan nggak selamanya mereka bicara dengan orang tua. mhm. Ya, setidaknya orang-orang terdekat mereka juga mereka akan diberi pemahaman mungkin dari orang Iya, tuanya ya, cara berbicara sama mereka gitu. mhm, Ya, kalau yang seperti yang grahita itu mereka harus mengatakan sama para keluarganya, dukung, iya, beri dukungan pada mhm, anak ini gitu. mhm, Untuk dia bisa lebih apa ya, percaya diri, keluar mhm, rasa percaya dirinya iya. gitu. Harus didukung. Kalau dari fase untuk membangkitkan, semangat atau membuka suatu kemampuan ya, dari para siswa ini, membutuhkan waktu yang lamakah atau bagaimana? Misalkan, oh si siswa ini punya kemampuan di sini gitu kan, Sudah pasti berwaktu. berwaktu ya, Bunda, Iya, ya. berwaktu. Nah, ini kan beberapa, eee, kompetisi-kompetisi ini kan tidak hanya dari daerah, tapi ada provinsi bahkan Iya, nasional. iya. Nah ini, O2SN ya nanti ya Ya mungkin selanjutnya? audio ASN Ini selanjutnya. nanti akan ada perwakilan dari SLB Anak Insya Allah Nagro? ada juga. Untuk olahraga akan ada. Mhm, Karena LKSN sudah. mhm, Alhamdulillah kita ada yang ke nasional 2 anak, mhm, FLS 2N 1 itu mhm, desain grafis gitu. mhm, Yang lain juara 2 dan juara 3. iya, Untuk selanjutnya kita sudah ada kandidat untuk O2SN-nya insyaallah. iya. Dan dari sini kan tadi menarik juga seperti Bunda Ovi sampaikan bahwasanya ruang untuk, kalangan kawan-kawan difabel yang sulit untuk mencari pekerjaan ini kan, eee, menurut saya sih belum terselesaikan ya. Ini kalau dari pandangan tenaga pendidik di SLB bagaimana, Bunda Ovi? Eee, itulah, sehingga kemarin itu kan kita ada kedatangan ya Bapak Mhm, Wali Kota ya. Di situ Bapak Wali Kota juga terkejut melihat prestasi anak-anak kita ini, mhm, sehingga, dia berjanji, insya Allah akan ada nanti dibuka apa namanya, pekerjaan untuk anak-anak ini. mhm, Dan beliau, ini ya, sangat antusias melihat anak-anak pada saat itu gitu. Karena gini, Bapak, anak-anak kita ini dilihat sebelah mata, iya, seakan-akan tidak punya prestasi apapun. mhm, Sehingga pada saat itu Bapak melihat, wah luar biasa, sehingga aduh luar biasa sekali lah gitu. Bahkan anak yang normal saja tidak punya, keistimewaan seperti mereka gitu. Jadi, kalau bisa pemerintah juga inilah ya, maksudnya peduli iya, dengan masa depan mereka. Mereka mhm, juga butuh masa depan. iya, Bukan hanya sebagai seorang cleaning service mhm, atau apa. Setidaknya seperti ini ya, Nadia. Nadia bisa membaca, perlahan sudah bisa membaca. Mungkin dia bisa di bagian TU atau apa. Kalau bisa seperti itulah Pak. mhm, Jangan hanya sekedar jadi cleaning service, jadi pelayan gitu. Insya Allah anak-anak kita bisa. iya. Hmm. Karena beberapa waktu lalu juga, saya sempat melakukan, wawancara dan membuat dokumenter bagi beberapa siswa ya, seperti si Vina, itu Ya, pinter di bagian IT, IT. nah desain grafis, nah Iya, sangat luar biasa dan informasinya juga sudah bekerja ya iya, si Vina ya iya, di, Swalayan, di iya, toko Swalayan seperti itu. Nah mudah-mudahan, hal-hal seperti ini bisa ditiru oleh, iya. pemilik-pemilik usaha yang lain. Bahkan tidak menutup kemungkinan di Jakarta kan ada itu Bunda Ovi sebuah kafe yang Iya, memang untuk Down syndrome ya. iya, Iya, hampir semua pegawainya ini, anak-anak istimewa Down syndrome. iya Down syndrome. Nah, kenapa tidak gitu? Iya, Setidaknya mereka juga warga negara, mereka juga punya hak yang sama, iya. gitu kan. Nah, pasti juga seperti Nadia juga kan ingin jadi chef beneran Iya, ya di tata boga, hotel. Masya Nah, Allah. gitu kan. Nah, baik. Dan, tentunya, Bunda, dari berbagai prestasi yang memang, sudah dicapai ya oleh anak didik kita di SLB Anak Nanggro ini, eee, target atau memang keinginannya tidak hanya bagi sekolah saja namun bagi anak-anak itu seperti apa?
keinginan kita ya, prestasi yang udah dicapai itu mudah-mudahan bisa dibawa mereka untuk menjadi masa depan mereka. Seperti Vina tadi ya, desain grafisnya itu sangat bagus gitu. Iya. Kalau bisa Vina bisa diterima di pekerjaan yang memang tempat dia bisa mendesain gitu. Kan betapa hebatnya seorang anak disabilitas bisa mendesain gitu. Pasti berbeda aromanya ya, aromanya pasti berbeda dengan anak-anak normal lainnya. Kalau bisa ya diberdayakanlah anak-anak kita gitu untuk bisa jadi pekerja bagian desain grafis. Iya. Nadia, apa yang ingin disampaikan Nadia? Gak apa-apa saya. Gak apa-apa. Iya, Nadia pinginnya apa nih? Nah, pingin cita-cita tadi pingin jadi apa? Tata boga. Tata boga berarti kan jadi chef kan, jadi koki. Nah, pingin masak-masak gitu ya. Nah, amin, mudah-mudahan terwujud. Buat usaha nak ya. Nah, buat usaha, buat kafe gitu. Baik, tentunya terima kasih buat Bunda Ovi dan juga Nadia kan sudah mungkin menginspirasi ya bagi pendengar dan pemirsa RRI Digital, di mana seorang Nadia yang mempunyai kekurangan atau keterbatasan. Nadia merupakan tunagrahita, namun dari keterbatasannya tidak menghambat prestasi yang sudah dia ukir. Nah, tentunya bukan hal yang mudah untuk mengukir sebuah prestasi. Dari keterbatasan Nadia, dia bisa mengukir sebuah prestasi tidak hanya di satu bidang, namun ada bidang lain. Dan juga tentunya ini dukungan dari para tenaga pendidik di sekolah SLB Anak Nanggro. Dan mungkin ini bisa menginspirasi bagi kalangan siswa-siswa lain ini yang alhamdulillah tidak memiliki keterbatasan untuk tetap bisa meraih prestasi setinggi-tingginya, seluas-luasnya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Bunda Ovi, Nadia, terima kasih ya. Dan tentunya nanti kami akan kembali, tentunya ada podcast-podcast lain yang menarik dan kita akan kembali hadirkan baik di Pro 1 RRI Lok Semuanya maupun di RRI Digital. Saya Muhammad Sofyan, undur diri dari indera dengar Anda, dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.